Konten dari video ini adalah dari pemikiran dan pendapat saya pribadi. Jika ada yang dirasa masih kurang atau tidak akurat, silakan menyampaikan di kolom komentar di bawah, agar kita bisa bersama-sama berdiskusi dan bertukar pikiran. Terima kasih dan selamat menonton. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Kita ikut pemilu. Kita mencoblos orang yang katanya akan mendengarkan dan menjawab aspirasi kita. Dan orang itu akhirnya masuk ke pemerintahan. Jadinya orang itu pasti akan mendengarkan dan menjawab aspirasi kita dan melaksanakan pemerintahan sesuai dengan aspirasi kita. Apakah seperti itu? Mungkin kita tahu ya jawabannya. Halo YouTube, kembali lagi di channel Koko Vincent. Dan di video kali ini kita akan membahas ketika seseorang masuk ke pemerintahan, aspirasi siapakah yang mereka dengarkan? Apakah aspirasi kita sebagai warga sipil biasa ataukah aspirasi pihak lain? Ya, jadi simak terus video ini, mari kita mulai. Ketika seseorang ingin menjadi pemimpin daerah, seperti misalnya presiden atau gubernur atau wali kota atau bupati atau segala macam itu, ya mereka itu kan harus menaikkan profil mereka, ya mereka harus mengiklankan diri mereka, ya atau bahasa gampangnya mereka harus berkampanye. Ya, dan berkampanye itu adalah sesuatu yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ya, dan sumber daya yang tidak sedikit. Mereka membutuhkan staf untuk tim sukses dan juga biaya untuk membuat dan pasang iklan, baliho, dan spanduk dan alat peraga lainnya. Dan juga mereka membutuhkan biaya transportasi dan logistik dan untuk mengadakan acara kampanye, dan itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Dan itu semua dilakukan dalam skala yang besar ya, karena mereka kan harus kampanye. Dan mereka juga harus adu kuat dengan calon pemimpin lainnya ya. Jadi bisa dibayangkan betapa besar biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk kampanye ya. Di Pilpres terakhir saja, Ganjar Mahfud itu mengeluarkan biaya sebesar 500 miliar. Jadi itulah yang saya maksud dengan membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi dari mana sumber dana yang sangat besar itu? Kalau kita bilang itu dari mereka sendiri, dari kantong mereka sendiri, mungkin tidak mungkin ya. Karena kalau misalnya Ganjar Mahfud itu mereka harus mengeluarkan 500 miliar dari kantong mereka sendiri, mungkin mereka akan mati kelaparan. Jadi sebenarnya mayoritas dana mereka itu dari sumbangan ke kampanye mereka. Jadi mereka itu biasanya akan membuka rekening untuk kampanye mereka sendiri dan mereka akan menerima sumbangan dari berbagai macam pihak. Pihak mana saja yang bisa menyumbang? Ya sebenarnya semua pihak bisa ya. Kita sebagai warga sipil itu bisa menyumbang ke mereka dan partai politik pun bisa juga menyumbang ke mereka. Partai politik kan juga mempunyai banyak uang ya. Dan juga kalangan berduit pun juga bisa ya, dan kalangan swasta pun juga bisa menyumbang ke mereka. Jadi siapapun bisa memberikan sumbangan, termasuk kalangan berduit ya. Dan berbicara tentang kalangan berduit, karena mereka berduit pasti mereka itu bisa memberikan sumbangan dalam jumlah yang cukup besar dan motivasinya pasti bermacam-macam ya untuk mereka. Tapi ada satu hal yang menurut saya itu cukup pasti ya. Jika mereka memberikan sumbangan yang cukup besar nilainya, itu pasti ya, hampir pasti mereka itu menginginkan sesuatu dari itu, atau bahasa gampangnya mereka ingin timbal balik ya, karena tidak mungkin mereka akan memberi sumbangan dengan jumlah yang sangat besar tapi mereka tidak menginginkan sesuatu. Pasti ada yang mereka inginkan. Jadi ibaratnya seorang investor menanamkan dana yang besar, jadi mereka pasti menginginkan adanya return of investment. Jadi begitu. Jadi return of investment apa yang mereka ingin dapatkan? Ya bermacam-macam, tergantung dari mereka sendiri. Misalnya mereka itu perizinannya itu bisa dipermudah, atau misalnya pemerintah akan memberikan kemudahan untuk mereka dalam berbagai bentuk hal dan semacam itu ya. Jadi kalau dilihat-lihat ini itu jadi semacam apa ya, gratifikasi ya. Dan memang benar, ini sebenarnya itu semacam gratifikasi. Jadi sistem politik kita itu memperbolehkan gratifikasi semacam ini. Jadi itulah kenyataannya. Mari kita lihat beberapa contoh nyata dari tindakan gratifikasi ini. Ya, di sini saya ada data laporan keuangan untuk kampanyenya pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ya, ini untuk tahun 2019 ya, kan 2019 mereka ada mencalonkan diri. Ya, saya ada laporan keuangannya ya, cukup terperinci ya, siapa yang menyumbang dan pengeluarannya bagaimana. Ini saya ada data lengkapnya. Dan itu datanya itu sebenarnya bisa di Google ya. Saya dapatnya dari website Bawaslu, bisa di Google. Itu ada datanya di situ.
Ada beberapa yang menarik perhatian saya ya. Ini contohnya ada sumbangan dari PT Bangun Mitra Persada. Itu sebesar 25 miliar itu sumbangannya. Dan juga PT Lusida Mitra Makmur dan PT Lab Medika Sejahtera dan PT Gemilang Makmur. Dan kalau kita kulik-kulik ya atau kita Google ya, kita akan mengetahui bahwa itu semua perusahaan itu pemiliknya adalah seseorang bernama Totok Lusida. Ya, Totok Lusida adalah seorang bos properti asalnya dari Surabaya ya, jadi dia Taipan Property. Dan dia itu bergabung dengan PSI atau Partai Solidaritas Indonesia, dan kita tahu lah PSI itu kan salah satu partai pendukungnya Jokowi. Mengapa dia itu memberikan sumbangan yang sangat besar itu? Ya saya sebenarnya tidak tahu ya motif aslinya seperti apa. Bisa saja nanti kalau ada pembangunan di daerah Jawa Timur ya, nanti dia yang ditunjuk sebagai kontraktornya dan dia jadinya yang akan diuntungkan, atau mungkin misalnya ada program tapera, jadi kita harus menyisihkan uang kita untuk agar pihak yang tidak mampu itu bisa membeli rumah ya, rumah yang dibangun oleh kontraktor dia, jadi sekali lagi dia yang akan diuntungkan. Saya tidak tahu kenapa motifnya itu ya. Jadi tapi yang jelas ya sekarang dia itu masuk PSI dan dia itu masuk lingkarannya Jokowi. Nih ada lagi nih yang sangat-sangat menarik ya. Ada sumbangan dari PT Cendrawasih Arta Teknologi yang sebesar 25 miliar. Dan juga PT Tribahsra Sukses Abadi yang sebesar 5,2 miliar. Ya, kalau kita kulik-kulik ya, itu dua perusahaan itu ada hubungannya dengan Bahlil Lahadalia. Ya, yang sekarang menjabat sebagai Menteri ESDM. Dan Bahlil kan ini salah satu orang terdekatnya Jokowi ya. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh, ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Di sini juga ada PT Graha Wahyu Kencana, PT Dakara Makmur, dan PT Sarana Cipta Gemilang. Kalau kita kulik-kulik, ini asalnya dari Sumatera Selatan ya, lebih tepatnya dari Bomba Group. Ya, ini adalah unit usaha oleh Bapak Setiawan Ikhlas ya, atau Iwan ya. Dia itu ada apa di sana? Dia itu ada proyek yang ada hubungannya dengan batu bara, jadi pertambangan, dan juga di sana juga ada proyek PLTU. Ya, sebuah PLTU itu sedang dibangun di Sumatera Selatan yang cukup ya gimana ya, kan zaman sekarang kan sudah seharusnya kita transisi ke energi yang lebih bersih. Kenapa kita masih membangun PLTU? Dan ada satu lagi yaitu PT Kibar Buana Persada ya. Itu saya tidak banyak mendapatkan informasi kecuali dia ini perusahaannya itu milik seseorang bernama Joko Suranto, dan dia itu property developer di Jawa Barat ya. Dan juga dia ada satu kontroversi ya di daerah Kuningan. Dan ada satu lagi PT HT Investama, itu punya Haritano. Nggak perlu penjelasan lebih lanjut ya tentang itu. Dan bukan hanya perusahaan-perusahaan saja yang memberikan sumbangan ya. Ini ada beberapa kelompok ya, saya coba bacakan ya. Ada kelompok yang namanya Brotherhood Club Indonesia, menyumbang 18 miliar ya. Itu saya kulik-kulik, itu ada Ahmad Saroni di situ. Ada juga kelompok yang namanya Pemuda Pengusaha Jawa Timur ya, menyumbang sebesar 23 miliar. Dan juga ada pengusaha ternak ayam ya, yang menyumbang 17 miliar. Ada juga Perkumpulan Olahraga Bandung, itu sebesar 20 miliar ya. Dan juga Arisan Wanita Sari Jateng. Ya, Arisan Wanita ya. Kenapa itu? 15 miliar. Pengusaha Muda Semarang itu 13 miliar. Perkumpulan Pengusaha Tambak Udang itu 9,8 miliar ya. Pengusaha Surabaya itu 24,9 miliar ya. Dan ini ada satu yang menarik ya. Ini ada kelompok yang menyumbang sebesar 23,9 miliar yang namanya Indonesia Maju. Ini mungkin kenapa kabinet yang sekarang kita itu namanya Kabinet Indonesia Maju atau KIM.
Jadi datanya ini sangat-sangat menarik ya, silakan diakses sendiri ya, saya akan memberikan linknya di bawah atau bisa Google sendiri dan silakan akses sendiri dan silakan kulik sendiri. Itu banyak sekali data-data yang sangat menarik di situ. Nah, data yang saya kulik yang sebelumnya itu adalah data untuk tahun 2019 ya, kampanye Pilpres 2019 ya. Nah, untuk tahun 2024 ya, itu saya sudah mencoba Google sana sini ya, tapi saya tidak menemukan data yang seperti yang sebelumnya itu ya. Padahal yang sebelum itu saya dapatkan dari website Bawaslu ya. Kenapa yang untuk tahun ini Bawaslu itu belum merilis data yang seperti itu? Ya ini sangat disayangkan ini ya, kalau belum dirilis. Jadi saya harap itu Bawaslu segera merilis datanya, atau mungkin saya salah, sebenarnya ada datanya di sana ya. Kalau ada yang bisa menemukan datanya silakan tulis komentar di bawah ya. Karena itu menurut saya itu sangat-sangat penting datanya. Jadi dari yang kita lihat sebelumnya bisa disimpulkan bahwa pemimpin yang kita pilih itu belum tentu akan mendengarkan aspirasi kita. Malahan lebih besar kemungkinannya bahwa mereka akan lebih mendengar aspirasi dari kalangan yang berduit. Jadi solusinya bagaimana dong? Jadi solusinya adalah kita harus menciptakan sebuah sistem di mana para calon pemimpin itu tidak harus tergantung pada saweran-saweran dari para kaum yang berduit itu. Dengan demikian, mereka itu tidak harus terpaku pada relasi timbal balik dengan para kaum elit yang mempunyai kepentingan pribadi mereka itu. Ini mungkin ada satu ide dari saya ya. Mungkin kita semua itu bisa menciptakan sebuah platform ya yang independen, dan platform itu adalah platform yang satu-satunya bisa digunakan oleh para calon pemimpin kita untuk berkampanye ya. Jadi pemimpin kita itu tidak boleh menggunakan platform lain, tidak boleh menerima sumbangan, tidak boleh melakukan kayak misalnya pasang baliho atau segala macam itu ya, harus menggunakan platform itu untuk berkampanye ya. Dan itu aturan itu bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Jadi intinya ya kita harus bisa menghapus sistem di mana calon pemimpin kita itu harus bersaweran kepada pihak lain itu ya. Kita tidak boleh ada itu ya, karena itu adalah gratifikasi, intinya seperti itu. Tapi mungkin kalau kita lihat kondisi sekarang mungkin cukup sulit ya untuk mencapai situasi di mana itu akan terjadi, karena ya kita lihatlah situasi politik kita ya. Tapi ya mungkin tidak apa-apa ya, karena paling tidak ya melalui video ini minimal kita itu semua tahu bahwa inilah kenyataan politik kita, dan saya harap tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa menonton video saya yang lain. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.